lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Pausan Bapak Ahmad Yahya SPD, yang kami hormati Bapak Ibu SMP Negeri 3 Pausan. Pertama, marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini meskipun suasana panas, kita masih dapat diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 3 Pausan Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang kedua yaitu doa kepada yang terhormat Bapak Sugeng Praetno, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, marilah pada susun dan terakhir dalam doa ini dari kegiatan yang dilakukan Ibu Ervin, mudah-mudahan bisa memberikan berkah kita semuanya. Saya pada usia pada Ibu Ervin, mari kita berdoa menurut agama yang saya benar-benar. Sebelumnya mari kita beristighfar kepada Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.
Rabbi zidni ilman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiatan fil jasadi wa sihhatan fil jasadi wa quwwatan nikmatan pada qabla maut wa maghfiratan pada majid wa pada hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Pelosong kepada yang terhormat Bapak Rahmat Wahyudi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ervin selaku CGP Angkatan ke-9, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin di SMP Negeri 3 Pelosong ini. Yang pertama dan utama, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat serta inayahnya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi disiplin positif. Untuk itu nanti akan kita saksikan, akan kita lewati bersama. Mungkin ada yang belum pernah ataupun sudah pernah tapi lupa. Mari kita nanti introspeksi, mawas diri, ya. Semoga nanti ke depan paling tidak ada bekal, ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini Ibu Ervin akan mengadakan diseminasi. Kalau kita lihat sejarah perjuangan bangsa ini dimulai juga dengan pendidikan. Kita ingat Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang sudah menelurkan luar biasa ilmunya, filsafatnya, filosofinya kepada kita. Kita ingat zaman dulu ada yang namanya Taman Siswa. Sampai sekarang pun sebenarnya masih ada Universitas Taman Siswa yang ada di Yogyakarta. Nah, ini menggambarkan sebuah, dari namanya saja mungkin kita bisa melihat taman, ya. Kalau taman itu diibaratkan ya sesuatu yang indah. Jadi sekolah itu indah, bahagia, menyenangkan. Ini sudah 1 abad yang lalu ditelurkan oleh Bapak Mendiknas waktu itu. Nah, kita bisa mengambil sebuah filosofi yang sering sekali kita dengar, yaitu semacam trikoranya. Yang pertama, Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala ini. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, ingar sosung tulodo ing madya manut karso tuturi handayani. Ini adalah filosofi yang diberikan Ki Hajar Dewantara waktu itu. Lah, apa sebenarnya, nemu tembung apa itu? Ya. Jadi secara umum pembelajaran itu tuturi handayani, memberikan sebuah makna yang luar biasa sekali di situ. Ada moral, ada etika yang perlu dicontoh. Nah, ini adalah yang saat ini sebenarnya relevan sekali. Saat ini relevan sekali karena anak-anak sekarang mungkin kalau kita flashback dulu mungkin bagus, kemudian bagus, akhirnya pada kesempatan ini moral nilai itu
semakin lama semakin menghilang. Untuk itu sebenarnya kembali ke masa lalu tidak ada jeleknya juga, karena sebuah roda pasti berputar dan perputaran ini mengikuti juga. Ada dua yang kodrat yang diberikan filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Di situ kodrat zaman akan selalu berputar. Kita juga harus mengikuti kodrat zaman tersebut. Zamannya sekarang teknologi digital. Ya, paling tidak kita nanti juga akan tahu, kemudian bisa menyelami. Oh, anak-anak sekarang itu seperti itu toh, ya. Kecanggihan sampai seperti itu. Maka paling ya. Ini jauh sebelum kita lahir ya, Bapak Ki Hajar Dewantara sudah memberikan sebuah filosofinya seperti itu. Jadi semacam sudah tahu, oh zaman nanti seperti ini. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian ada beberapa lagi. Belajar itu sepanjang hayat, long life education. Ya. Jadi belajar dari ayunan sampai liang kubur, liang lahat. Ya. Itu adalah filosofi yang diberikan kepada Ki Hajar Dewantara, kepada kita sekalian. Kalau nanti kita bisa membaca buku-bukunya Ki Hajar Dewantara, sudah ada seperti itu. Makanya ketika pemerintah mencanangkan pembelajaran itu 13 tahun, kemudian nanti ada lagi ya sampai SMA wajib, maka hal itu nanti bisa diteruskan sampai selesai. Kemudian nanti tidak akan saya panjang lebarkan lagi, biar akan dijelaskan oleh Bu Erwin ya. Pada kesempatan ini nanti akan dijelaskan secara panjang lebar. Ini hanya pembukaan untuk materi sesi diseminasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, disiplin positif perlu nanti kita kembangkan pada sekolah kita. Ketika nanti sudah 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya menjadi sebuah budaya. Nah, kalau budaya sudah akhirnya turun-temurun. Nah, ini yang akan nanti kita ambil hikmahnya itu yang sudah turun-temurun itu. Kayak seperti budaya nenek moyang, akhirnya bisa turun-temurun. Nah, kalau budaya positif ini nanti turun-temurun ke anak cucu kita, ini yang budaya yang bagus ini yang perlu kita kembangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga nanti kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran yang akan disampaikan Bu Erwin, dan semoga dengan apa yang disampaikan ini sebagai titik awal, starting point kita untuk menjadi generasi yang tidak mapan. Ya, kenapa? Kalau nanti generasi yang nyaman gitu, enak terus gitu. Kita dalam posisi PW, posisi enak terus gitu. Kalau kita posisi tidak nyaman, artinya nanti dengan segala perubahan-perubahan kita bisa ikuti. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad. Menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti, nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Erwin. Selamat datang Bu Erwin, yang pangapunten kalau tidak saya sebutkan, lumrah mawon kita setiap hari ketemu, jadi lupa kalau ada tamu di sini. Yang pangapunten, Bapak Ibu yang saya hormati, mengacu kepada ngendikanipun Bapak Kepala Sekolah bahwa sekolah kita harus menjadikan sekolah yang bisa dijadikan anak-anak untuk taman belajar yang menyenangkan. Untuk itu diseminasi budaya positif perlu dijalankan di sekolah kita. Untuk lebih lengkapnya, monggo Bu Erwin materinya diuraikan. Semoga apa yang disampaikan nanti akan membawa perubahan di sekolah kita. Untuk secukupnya disampaikan kepada Bu Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi
sampai di detik ini, hari ini kita masih bisa berkumpul, diberikan kesehatan, bisa mengikuti acara hari ini diseminasi budaya positif ini. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga Bapak Ibu Persorawu di acara ini, juga tadi kolaborasi kerjasama bantuan teman-teman dari pagi yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih yang itu bisa saya ucapkan. Kemudian yang ketiga, mohon izin saya berdiri di depan Bapak Ibu ini bukan kok saya terus lebih pandai dari Bapak Ibu Boten, tapi saya berusaha lebih baik dari diri saya sendiri sebelumnya. Ngatur di Bapak Ibu ya. Saya akan menyampaikan sedikit yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Mungkin ini teori baru, bisa menjadi kaca penggerak kita, bisa menjadi membuat kita mawas diri, makin menawi ada contohnya bisa diaplikasikan. Nanti kalau enggak ya gimana, pokoknya kita harus belajar terus nanti Bapak Ibu ya. Jadi kita hari ini membahas tentang sama sebeli umur ya, boleh terlibat nggak apa-apa. Diseminasi budaya positif di SMP 3 Pelausan tanggal 21 Oktober 2023. Next Mbak Sri. Halaman ketiga berikutnya. Dari tujuan diseminasi ini, maaf Bapak Ibu, jadi saya memang agak keterbatasan di penglihatan. Boten Pak. Jadi tujuan kita kali ini adalah yang pertama mewujudkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kedua, membangun motivasi intrinsik. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Dan keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Next, Mbak. Kemudian latar belakangnya adalah tadi sudah dijabarkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya hanya mengambil cuplikannya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku, bukannya dasar dia laku, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi seperti ini Bapak Ibu Guru, bahwa di sekolah ini kita ini dianalogikan sebagai petani gitu. Anak-anak itu sebagai bibitnya, bibit unggulnya, kita adalah petaninya. Jadi bagaimana anak-anak ini kita semai dari awal ya, dari menyebar benih itu, bagaimana kita memberikan pupuknya, kalau ada hama itu bagaimana kita mengatasinya, pasti banyak hamanya ya, seperti itu. Jadi kita sebagai Bapak Ibu Guru harus ini tadi bisa menuntun laku anak untuk mencapai kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Next, Mbak. Kemudian saya langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, jadi sebenarnya banyak sekali, tetapi saya hanya cuplik 4 poin saja di sini. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama survival, adalah kebutuhan bertahan hidup yang paling mendasar. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Next, Mbak. Ngantuk ya Bapak Ibu ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu ya, biar nggak ngantuk ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, supaya agak mencairkan suasana, ice breakingnya ini cukup dulu Mbak. Nanti saya akan menyebutkan kata-kata, kalimat ya. Nanti kalimat dan kata yang terakhir Bapak Ibu Guru sambung. Misalkan saya bilang gini, hari ini panas sekali. Ini Pak Taufik ya.
jadi kalimat tambah Jadi kata. kalimat Terus terus sekali nanti lagi. ya oke. Terus nanti disambung Pak nih sekali lagi berarti lahirnya Pak nih sambung kemudian ke Pak Haji itu seterusnya satu kata ye ye oke ye oke Mikir. ye itu tadi contekan Pak Topeng bukan itu kata-katanya Kawan. ini baru kata-katanya Mikir. Santai saja Bapak Ibu, santai saja. Maksudnya sakit hukum. Push up nanti. Oke. FMV 3 Pelausan Jaya Selalu. Monggo Pak Topeng dilanjut selalunya nggih. Selalu senang. Lanjut Pak Ni. Senang, gembira, riang. Lanjut Pak Haji. Gembira sekali. Lanjut Pak Rahmat. Sekali hidup. Bu Mata. Bu Ambar Merdeka. Pak Jayanya ada di situ ya. Lanjut Bu Jaya. Kenapa nggak disebut Jaya teman saya Bu? Kan ada di belakangnya. Oke, Jaya apa tadi? Jaya selamanya. Lanjut Bu Lili. Oke, lanjut Bu Mur. Itu tetap Bu Mur, walaupun model Bersama selalu. Oke, bersama selalu. Selalu apa Pak Jaya? Selalu senang terus. Jangan-jangan nanti selalu Jaya lah. Berikut Pak Jaya selalu apa? Tenang terus. Nah, Pak Sugeng lanjut. Ayo, Pak Pak. Sugeng apa? Wah, ini lanjut. Enjoy. Untuk semua. Loh, Pak, nggak nyambung. Ini dihukum ya nanti ya. Apa Pak? Enjoy loh tadi enjoy. Udah angel, Mbak. Ini yang dihukum Pak Paiman atau Pak Sugeng? Pak Sugeng. Gaya kata-kata ini semena. Gimana? Ya Allah, kalian bakati. Gimana? Pakai bahasa Indonesia. Enjoy sekali. Gimana bakal sekali nopo? Sekali lagi. Iya loh. Alhamdulillah, akhirnya manis ya, manis. Alhamdulillah. Kasih apa Bapak Ibu Guru? Dan semangat ya. Nah, sekarang sudah agak agak sumuk lagi gitu gara-gara. Jadi nanti gimana Pak Paiman mau dihukum apa Bapak Ibu ini? Nanti ya, Pak Paiman di akhir acara buka. Silakan ya. Oke, karena kita sudah enjoy, kita lanjut ke kasus ya. Tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan 5 kebutuhan hidup. Nah, di sini saya ada kalimat pematik, ada satu kasus ya. Ada Ibu Dewi, ini guru kelas 7. Saya sebut tadi di guru SMP Anak Berantah gitu aja Bapak Ibu ya. Jadi ada muridnya namanya Agus nama pasaran ya. Agus ini diganti Sugeng ya sudah. Tenang-tenang ya Pak Sugeng ya, sambil menghitung hari ya Pak. Oke, nah Ibu Dewi ini punya siswa namanya Sugeng, begitu ya. Sugeng ini nakal sekali, tapi jangan dicakap dulu Bapak Ibu, jangan dicakap dulu. Sugeng ini tiap waktunya makan bekal makan siang itu selalu ngambil bekalnya temannya. Nah ini kalau panjenengan ada di posisi Bu Dewi ini bagaimana ini mengatasi Sugeng yang nakal ini Pak? Kira-kira Sugeng ini kenapa ya kok melakukan seperti itu? Kurang makan. Mungkin ada yang perlu ini Pak. Kurang makan. Apa yang mau dikasih itu Pak Topeng kurang apa Pak? Kurang makan. Alasan kurus ini. Iya betul. Pokoknya mungkin jawabannya betul lah ya. Terus berikutnya yang namanya Sugeng mau ngasih alasan Pak. Monggo Pak Sugeng apa alasannya Pak? Alasannya saya selalu menyaksikan aja dan kasih-kasih. Oh gitu. Akhirnya merebut nonton ya Pak ya. Pengen. Terus ibu-ibu
ini kenapa kok berlaku seperti ini? Bu Lili. Tidak ada orang satu atau Ya Allah kasihan dia Sugeng. Itu dari dulu nih Bu. Jawaban. Oke, jadi semua Bapak Ibu guru jawabannya betul semua. Jadi next Mbak Sri ya. Jadi dalam rangka budaya positif ini kita sebagai budaya itu jangan langsung ngejar kok Sugengnya nakal. Buane dipui panganan kontennya tidak seperti itu. Jadi kita telisik ya kenapa si Sugeng ini melakukan anomali atau pelanggaran seperti itu. Nah ini kaitannya dengan yang kita pelajari kali ini adalah bahwa Sugeng ini ada salah satu kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi. Nah, coba kita satu-satu nggih Pak Topik, kebutuhan apa kira-kira yang belum terpenuhi ini nggih? Yang pertama, kebutuhan survival. Nah, ini kemungkinan ini Sugeng ini tadi sinten nggih yang jawab ya. Dia lapar dan kedua orang tuanya tidak membawa bekal. Sinten tadi yang jawab ya? Pak Topik nggih? Ya, kemungkinan betul di Pak Topik itu. Kita ke kebutuhan yang kedua. Kemungkinan Sugeng ini melakukan banyak untuk kesenangan Bapak Ibu. Jadi Sugeng ini mengikuti, terus iseng dia hanya ingin semuanya nak ikuti keroncong ini betul-betul karena makanannya direbut. Ya itu adalah kebutuhan untuk kesenangannya si Sugeng. Terus kebutuhan ketiga yang mungkin ini si Sugeng ini belum terpenuhi adalah love dan belonging. Jadi si Sugeng ini itu istilahnya anak sekarang caper Bapak Ibu, caper jadi seperti itu seperti itu kan bilangnya dia ingin diperhatikan. Terus kemungkinan yang ketiga adalah penguasaan. Ini di sana di sini Sugeng ini pengen jagoan jadi bos geng. Ya senang kalau teman-teman itu kalau dia gitu ambil makanannya itu sedang di situ dia ada yang namanya kebutuhan penguasaan. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah kebebasan. Nah, Sugeng ini dia itu bosen Bapak Ibu dengan bekal yang dikasih pada orang tuanya. Jadi dia pengen nyoba, oh boleh pangapunten nggih, boleh paiman kayak apa, boleh sini kayak apa, mau dicoba semua gitu loh. Jadi itulah ya kan apa sih alasannya kok seperti ini gitu nggih. Next Mbak Sri. Ini apa penjelasannya ya seperti tadi ya, yang kebutuhan survival dan kebutuhan dasar tadi sandang pangan papan. Semoga bukan ini ya alasannya nggih Sugeng nggih. Jadi bisa gemuk. Ya. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan diterima. Nah, ini nggih. Jadi bukan cuma orang dewasa aja nggih yang membutuhkan kasih sayang nggih. Anak-anak juga kalau tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup ini merasa gelisah, merasa tidak nyaman seperti itu. Oke. Ngoten nggih Sugeng. Lanjut Mbak Sri. Kemudian kebutuhan kesenangan ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi dia itu hanya kesenangan apa ya, seneng menjalani kontrol, seneng apa berarti apa ya. Jadi istilahnya nggak kurang apa-apa, makan nggak kurang, perhatian nggak kurang, tapi ya udah seneng jadi temannya. Next, ada kebutuhan kebebasan, ya. Jadi di sini ada pengertiannya menentukan pilihan sendiri dalam hidup, ya Bapak Ibu. Jadi kebebasan dia tidak merasa terkekang di sini, belajar maunya apa gitu. Jadi dia ingin kebutuhan kebebasan. Terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Tadi sudah disebut, dia ingin menjadi bos gengnya di sini. Jadi dia puas kalau teman-temannya itu apa manut gitu loh. Kemudian juga ada kebanggaan buat dia kalau kita berhasil dari yang usaha yang kita lakukan seperti itu. Next Mbak. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Next. Di sini ada posisi kontrol guru ada 5 macam Bapak Ibu. Yang pertama kita ambil posisi penghukum. Posisi penghukum ini ketika siswa kita melakukan kesalahan kita langsung sepihak nyalahke. Kamu itu seperti ini ya. Kata-kata yang bisa digunakan, patuhi saya. Awas ya kamu nanti. Kamu selalu saja salah. Itu yang digunakan sebagai posisi penghukum. Nah, dalam situasi ini biasanya anak akan merasa dendam dan tidak suka pelajarannya, mengikutinya terpaksa dan kurang enjoy. Seperti itu. Next, yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah.
bersalah. Tadi yang pertama kan menyampaikannya langsung ke poin. Yang sekarang yang kedua ini membuat rasa bersalah ini menyampaikannya pelan. Tapi kalau bahasa Jawa itu nyelotip Bapak Ibu. Jadi menyampaikan dengan kata-kata dia seperti ini. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Di sini kan siswa akan merasa bersalah dia seperti itu. Kemudian berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya seperti itu. Nah dalam kondisi ini guru menderita dalam artian nggak nyaman ya. Kemudian siswa juga merasa tidak percaya diri, takut kalau melakukan apa-apa takut salah. Nah kemudian posisi yang ketiga ini posisi yang agak gimana ya, kalau saya tidak disarankan. Yang pertama, guru tidak menyakiti murid, selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi positif maupun negatif ya. Yang positifnya hubungan guru dengan murid itu akan dekat, tetapi negatifnya murid itu akan lama Bapak Ibu ya, karena menganggap kita sebagai teman. Nanti jangan-jangan malah manggil kita tanpa bapak atau ibu. Jangan sampai kita memakai posisi kontrol yang ini ya. Kata-katanya biasanya ayo bantulah demi ibu ya. Ini kan bahasa yang sejajar ya antara guru dengan murid. Jadi kita jangan menggunakan yang ini. Kemudian ayo ingat kita ingat tidak bantuan itu selama ini ya. Itu jadi seperti gimana ya, dimanipulatif oleh gurunya. Kemudian yang terakhir ya sudah dari khususnya menselesaikan ya. Jadi kalau bisa jangan memakai yang posisi kontrol yang ini ya, karena itu tadi murid akan lama istilahnya belajar ketika ya, dia akan melunjak seperti itu. Next Mbak, untuk yang keempat adalah posisi pemantau. Di sini guru memegang posisi sebagai pemantau, biasanya berekspresi datar atau biasa memantau siswa saat diberikan sanksi ya. Kata-katanya beda saja. Biasanya yang digunakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan ya. Jadi tidak ada solusi di sini. Jadi hanya ya wes ngerti muridku mono gitu. Jadi solusi apa pelanggaran anak itu nggak ada gitu. Tidak ada apapun, hanya dipantau. Nah ini yang terakhir adalah posisi yang paling disarankan dalam pembelajaran, ini adalah posisi manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat dengan murid, mengajak siswa mempertahankan apa yang kita yakin. Maksudnya kita mengajarkan ke keyakinan kelas. Nanti kita akan bahas tersendiri untuk keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya, apakah bersedia berbaikinya? Hal itu yang menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian kata-kata yang terakhir, apa rencanamu untuk memperbaikinya? Itu adalah kata-kata seorang manajer. Next Mbak. Nah Bapak Ibu, tadi mungkin saya terlalu cepat, tapi saya kira panjenengan sudah menghafal ya, sudah tahu lah yang 5 posisi tadi ya. Coba posisi yang pertama ini posisi apa Bapak Ibu? Penghukum. Terus posisi yang kedua? Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga? Teman. Keempat? Pemantau. Yang kelima? Karena Bapak Ibu guru sudah hafal, berarti saya sudah memahami. Ini saya akan membagikan sticky note di Bapak Ibu. Nanti jenengan tulis. Pertanyaan adalah, biasanya selama ini Bapak Ibu guru itu perannya di sebelah mana? Sebutkan 1, 2, atau 3. Ya. Apakah Bapak Ibu guru sebagai penghukum, menciptakan rasa bersalah? Gak apa-apa, ditulis semua gak apa-apa, karena memang guru dalam ya. Jadi semuanya kasih. Saya bagikan dulu ya Bapak Ibu. Ini keadaan sebenarnya ya? Ya, yang kondisi sebenarnya Pak diserap. Nanti setelah selesai kita tempelkan di sini. Kita seperti anak-anak. Gak apa-apa. Ya, diberi nama Bapak. Jadi semua jawaban betul Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Kenapa? Gak apa-apa Bu Lili, yang jawabannya semua betul ya. Sebagai apa saja tadi yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Tadi kan Bapak Ibu tulis sama besok mana yang posisi terbaik, tapi saya ingin tahunya adalah selama ini Bapak Ibu biasanya memakai posisi yang mana? Seperti itu. Pembuat rasa bersalah.
Monggo Pak Topik kalau sudah bisa ditempel di depan Pak. Tempel sendiri ya? Dalamnya tempel sendiri. Biar rame Pak. Ya, satu biar rame kita. Ya, Topik kalau satu. Akhirnya kalau mereka Topik kalau satu iya. Dikasih nama. J bangga ngasih nilai. Ya ada nilainya kayak Pak Rafa tadi ngasih nilai. Terus setelah dikasih nilai nanti bikin analisis detail dan soal juga Pak. Sesuanya jumlahnya itu Pak 18 ya. Nanti kita lihat siswa Sugeng berapa nilainya. Ajaib kita. Ya, peserta termuda kita. Peserta termuda. Dibully oleh. Terakhir mungkin bersama ini ya. Ini nggak nyampe, biasa nggak pakai mic aja. Di sini jawabannya agak sebut teman-teman, pemantau manajer, teman, pemantau manajer, penghukum menjadi teman, penghukum sebagai teman, manajernya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah cukup banyak Bapak Ibu yang memakai posisi sebagai manajer, alhamdulillah. Jadi nanti mungkin kita bisa improve untuk yang biasanya memakai 3 skenario, 4 skenario, kita cukup memakai 1 skenario sebagai manajer. Tapi kalau untuk siswa kita yang mungkin bisa pakai skenario yang lain di Bapak Ibu, karena filmnya agak kolosal kalau kita. Jadi memang perlu gimana ya lain memang seperti itu. Next Mbak Sri berikutnya. Jadi itu tadi sudah luar biasa di Bapak Ibu, tidak ada jawaban salah dan benar karena adalah pengalaman kita. Kita harapkan ke depannya kita lebih itu tadi pakai manajer diselingi dengan posisi yang lainnya. Next kita membahas tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kemungkinan ini yang membuat Bapak Ibu wali kelas, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk guru kelas, guru mata pelajaran. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, ras, suku, negara, dan bangsa. Kemudian keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ciri-ciri keyakinan kelas yang pertama adalah abstrak Bapak Ibu, jadi tidak nyata, kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal dalam bentuk kalimat pasif. Boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh tidak mengerjakan PR, jadi kalimatnya harus kalimat abstrak yang pasif gitu. Jadi kalau tidak boleh buang sampah berarti nol Bapak Ibu kata-katanya. Buang sampah pada tempatnya. Kalau dilarang tidak mengerjakan PR, berarti kata-katanya wajib nggak boleh, wajib nggak boleh nih. Boleh ya kan tidak larangan nih. Wajib mengerjakan PR setiap kali ada PR dari Bapak Ibu guru, benar ya. Kemudian yang ketiga, tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Next, pembuatannya melibatkan semua warga kelas. Jadi ini anak-anak itu mengumumkan apa yang diinginkan Bapak Ibu. Jadi kalau suatu saat melanggar ya tinggal kata aja. Iki jarimu dhewe lho, cak sing kowe dhewe lho, Bapak Ibu guru lho, seperti itu ya. Kemudian terakhir memberikan penawaran
dan bukan paksaan. Nah, berikut ini adalah contoh dari pembuatan keyakinan kelas, tetapi belum sempurna karena masih banyak. Itu harusnya dibuat dikhususkan jadi lebih kecil lagi. Monggo Mbak Sri yang video keyakinan kelas. Ini saya buat sebagai tugas juga Bapak Ibu di kemarin model 1.4 juga. Kelas 9B. Belum tampil. Anak-anak senang sekali ya siang ini kita bertemu kembali dengan Bu Evi di pelajaran informatika di awal semester ganjil ya. Nah anak-anak ini ada kebiasaan baru yang harus kita buat ya. Kalau dalam satu semester itu karena Bapak PPT jadi videonya disendirikan. Iya disendirikan. Tidak apa-apa, nanti bisa diedit. Tadi dari pagi kita mengusahakan suaranya juga sudah berhasil. Anak-anak senang sekali ya siang ini kita kembali dengan Bu Evi di pelajaran informatika di awal semester ganjil ya. Nah anak-anak ini ada kebiasaan baru yang harus kita buat ya. Kalau dalam satu semester itu kita akan membuat namanya impian kelas dulu ya. Nah kalian itu apa saja sih impian yang kalian inginkan di kelas ini ya? Kalian ingin kelas inklusi atau gimana ya? Jadi kita harus mewujudkan kelas ini benar-benar menjadi tempat yang nyaman buat kalian. Kira-kira untuk membuat kelas kita kompak, nyaman, kita harus buat apa dulu anak-anak? Yang bisa jawab, kita buat apa? Ya, ready Mbak? Iya, betul sekali, kesepakatan kelas ya. Oke anak-anak, jadi kalian akan Ibu Evi bagi dengan ini ya, kertas sticky note, masing-masing anak. Kalian menuliskan nama kalian dan impian kalian tentang kelas ini. Kalian bisa tulis apa saja ya. Apa yang kalian inginkan supaya kelas kalian menjadi kelas yang baik dan berapa Bu impian? Satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu. Dan kalau bisa masing-masing anak beda-beda ya. Jadi nanti kita bikin kesempatan kelasnya. Sudah selesai impian kelasnya? Kita tempel satu-satu ya. Jadi kesininya tadi 4, kesininya 5. Bisa dimulai dari yang kayak dulu. Sini silakan Mbak ditempel dulu di sini. Akhirnya ada dua yang tidak masuk ya, jadi jumlahnya 18. Mungkin ada salah satu yang bisa membantu saya untuk membacakan impian teman kalian, silakan. Yuk, sini dibaca mulai dari situ. 4, 8 saja lah. Ya, 8 kalau dibaca. Dari sana dong, dari sana ada ke sini. Ya, situ. Nggak usah namanya, hanya impiannya saja tanpa nama. Saya kelas 9 ini menjadi kelas yang kreatif, bersih, tidak ada kemudian, keadilan, tidak ada. Sip. Berarti impiannya banyak sekali, ya luar biasa. Yang kedua, saya kelas 9 ini menjadi kelas unggulan. Ya, sip. Berikutnya, menjadi kelas yang kreatif. Terus?
tidak sesuai dengan kesempatan kelas kalian, nanti akan ada apa ya, sanksi ya. Ya kalian akan merasa tidak enak ya, merasa tidak enak kalau telah melanggar apa yang sudah kalian sepakati sendiri. Sepakat ya anak ya? Ya, kalian harus mentaati kesepakatan yang kalian buat sendiri. Oke, begitu ya, jadi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu Bapak Ibu, jadi perlu diperbaiki tadi itu baru berupa impian, kemudian setelah itu langkahnya adalah kata-kata yang sama itu dibuang, kemudian dijadikan keyakinan kelas 5 kalimat atau 6 kalimat gitu saja. Nah, dan berikutnya, pembahasan berikutnya adalah tentang tentang segitiga restitusi. Nah, apa yang disebut dengan segitiga restitusi? Ini adalah cara kita mengatasi masalah menurut teori yang kita pelajari hari ini. Nanti akan ada 2 kasus Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah strategi yang dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang lebih kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Melalui restitusi ini diharapkan pertama membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Berikutnya diharapkan membantu murid untuk jujur pada dirinya, penawaran, bukan pemaksaan. Next. Proses segitiga restitusi ini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti di sini saya ambil 2 kasus anomali atau pelanggaran ya, tapi karena terbatasnya waktu mungkin nanti satu saja yang saya bahas ya. Tahapan yang pertama adalah ketika kita menemui anak yang bersalah adalah menstabilkan identitas. Ya, kita tanya dulu, dipanggil masuk ruangan, tanya, kita ucapkan salam, tanya apa kabarnya, terus anak-anak tahu nggak kenapa Bapak Ibu mempunyai kalian, seperti itu. Jadi intinya itu menstabilkan identitas itu, intinya tidak menjadi kita menangkul anak supaya dia juga nyaman walaupun melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah anak itu tenang, kita support dengan kalimat semua orang itu bisa salah anak-anak. Ya, saya juga sering melakukan kesalahan. Setelah kita lulus dengan kata itu, kita masuk dengan pernyataan begini. Kira-kira kamu kenapa kok melakukan apa? Misalkan ini tadi yang saya mau bahas adalah suka jajan di kantin. Kenapa kalau kok senang mau jajan di kantin seperti itu? Nanti siswa akan menjelaskan. Nah, setelah menjelaskan kita tanya, kita kejar lagi. Kok ini pas melanggar mungkin perasaanmu seperti itu. Dia akan menjelaskan apa perasaannya, baru kita masuk lagi. Yowes, saiki ibu guru nggak nyari salah, tapi kita nyari solusi kamu. Kamu sudah melakukan kesalahan, wes ngerasa nggak penak. Saiki piye solusinya ya? Solusinya anak memberikan sendiri Bapak Ibu. Saya tuh bangunnya kesiangan Bu, karena sering main online. Terus piye solusinya? Ya nanti saya akan berusaha mulai game online, terus tidurnya lebih sore supaya bangunnya lebih pagi dan sempat sarapan, jadi nggak perlu makan ke kantin seperti itu. Nah ini Bapak Ibu contohnya, videonya cukup satu saja nih, waktunya karena sedikit. Monggo Mbak sih yang untuk kasus 1. Contoh videonya 4 menit 4 menit tapi membuatnya 3 jam Bapak Ibu ini. Sudah seperti bikin film. Selamat pagi, selamat gimana sekarang hari ini? Pagi hari ini kenapa sudah menggunakan itu karena sering kamu tidak jajan pada saat itu untuk berdiskusi
langsung kayak dan dimulai ya kalau dia karena juga dengannya ya saat kamu sekali platform yang dalam Pak Robert Panggling mantan tiga Pak Ruang ya Pak karena tugasnya banyak jadi kalau bikin itu agak pertanyaan penting mulai kapan nih kamu akan melakukan setiap kemudian untuk menggunakan pilihan Lalu jawabannya suaranya itu bisa dibalas. Nanti besok kita videonya ya Pak Sugeng bikin pelajaran dulu. Wah ini ada yang ini mau di skip atau lanjut Bapak Ibu? Skip saja ya, nanti lain kali nanti kita bahas di skip sampai terakhir aja Mbak, atau testimoni sampai terakhir. Sebelumnya ada testimoninya. Ya, nah ini peranatannya mau ngapalinnya uang apa Ibu? Teknya berulang peningkatan. Pada saat saya sedang mendapatkan bimbingan dari Dewi, hati saya merasa lega dan tenang karena telah disampaikan dari kesalahan saya. Sekian, terima kasih Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranatannya 2 jam bikinnya. Kalau Sakti cuma separuh waktunya karena dia kelihatannya pintar untuk berdrama. Jadi cuma sekali nggak jadi jalan. Iya, separuhnya Pranata waktunya langsung jadi video. Mungkin ini bisa disebut kelebihan juga apa ya? Kelebihannya dia gimana ya? Cajar tapi ya bisa juga karena memang dia sering melakukan. Melakukan dia nanti. Jadi waktu di Bapak Ibu pendidikan restitusi itu adalah kita mencari solusi permasalahan anak dengan teori ini tadi. Kalau misalkan cocok dengan siswa kita bisa kita pakai, kalau enggak kita pakai skenario tambahan yang lain seperti itu. Kemudian terakhir kita refleksi nih Bapak Ibu. Yang pertama setelah mendengarkan pemaparan ini tadi ada 2 pertanyaan yang bisa direfleksikan. Yang pertama, guru harus mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan. Apakah demikian Bapak Ibu menurut panjenengan? Mungkin ada yang mau menjawabnya? Tidak harus, Pak. Ya, monggo Pak Paiman dibandingin. Monggo Pak Topik refleksinya untuk kegiatan ini. Ya. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa itu harus mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan? Saya kira tidak harus. Jadi mungkin melalui pancingan-pancingan biar anak sadar sendiri, biar anak menemukan solusi sendiri itu malah lebih mantap. Soalnya tidak disuruh, ya keluar dari nilainya sendiri. Itu saya kira lebih bagus daripada kamu harus begini, kamu harus melakukan ini, itu tidak bagus karena disuruh. Iya siap. Tadi yang restitusikan juga idenya siswa sendiri Pak, kita yang menerapkan. Itu malah jalan keluarnya siswa sendiri, nanti malah bisa direalisasikan. Lalu Pak Topik terima kasih. Mungkin ada yang mau menjawab lagi Bapak Ibu yang berbeda dengan Pak Topik mungkin sama semua. Referensi yang kedua kalau gitu, guru berperan sebagai apa di sekolah? Monggo Pak Sugeng menjawab
sama Pak Taufik, tapi memang harus ada pihak guru lain yang punya solusi sehingga anak itu punya satu keyakinan bahwa kalau Bapak ini begini, Bapak ini begitu. Nah itu utama pada pihak konselor ini ya, itu bisa memberikan satu finalisasi pada permasalahan ini. Bisa keyakinan dengan beberapa pendapat atau anjuran Bapak itu. Siap-siap. Aplaus untuk Pak Sugeng Bapak Ibu. Ada mungkin yang mau nambah untuk peran itu sebagai apa? Yang paling bagus Bapak Ibu mohon disebutkan peran yang harus diambil nopo. Sinten yang boleh jawab peran yang paling ideal. Oke, monggo Pak Padi monggo memberikan pendapatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad dari Akuntan, yang mana solusi itu bisa akan kita laksanakan manakala kita itu mengambil filosofi dengan sosok itu. Jadi dalam hal ini bagaimana juga kita sebagai guru itu paling tidak punya apa semacam contoh atau teladan untuk siswa-siswa, sehingga solusi ini insya Allah akan didapatkan oleh siswa atau ibu siswa. Demikian. Siap. Terima kasih Pak Pani. Aplaus untuk Pak Pani Bapak Ibu. Dan yang paling akhir sekali saya ingin mendengarkan refleksi tentang acara hari ini Bapak Ibu. Monggo setelah dengan acara hari ini itu perasaan Bapak Ibu bagaimana? Monggo ada yang mau menyampaikan terakhir. Monggo Pak Haji. Monggo Pak. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemaparan WP yang luar biasa, sekaligus dari uraian-uraian yang disampaikan ini memberikan wawasan baru kepada kita semua yang notabene adalah guru penggerak. Jadi ternyata di dalam menangani sesuatu apapun itu trik, strategi, metode itu ternyata sangat-sangat penting. Dan di sini juga saya melihat yang selama ini Mbak Erin itu dia saja ternyata luar biasa. Di sini kembali kita teringat pada pesan Rasulullah bahwa melihat segala sesuatu jangan dari kesemnya. Ternyata setelah beraksi ya, aksinya sangat luar biasa. Waktu 1 jam yang kita pengen ngurus ngantuk, ternyata tidak bisa ngantuk. Iya, luar biasa. Intinya sebuah ilmu baru, sebuah pengetahuan baru bagi kami semua untuk kedepannya menjadi lebih baik. Jadi atas nama rekan-rekan ini terima kasih dan apresiasi untuk Alhamdulillah untuk Pak Haji. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Saya bisa seperti ini juga karena dukungan Bapak Ibu semua itu yang mengharukan buat saya dari kemarin. Aduh, udah nggak bisa terkatakan lah tadi gimana pagi lari-lari Papa membantu, Mbak Sri bantu, Umur bantu, semua membantu. Kerawang panjenengan juga support luar biasa buat saya. Terima kasih sekali. Nah, Bapak Ibu mungkin cukup sekian. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Saya senang sekali bisa mengeluarkan sedikit yang saya dapat di guru penggerak. Semoga bermanfaat kagem panjenengan sedaya. Saya juga minta maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Murni. Terima kasih Bu Erwin, ilmu yang diberikan kepada kami sungguh luar biasa bermanfaatnya, dan kita tunggu diseminasi di periode berikutnya Bu Erwin, semoga lancar dan membawa berkah untuk Bu Erwin dan kita semua. Amin. Zaman rutin Bu Mur? Iya. Prestasi lebih apik. Begitu lebih baik. Bagus ya. Kami di sekolah siap membantu Bu Erwin, baik membantu apapun kecuali ya ilmunya kan kita belum dapat ya. Kenapa kita siap? Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi tentang desiminasi budaya positif SMP Negeri 3 Pelasan. Semoga kita